Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, pembunuhan sadis menimpa Angelin Natania, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surabaya, berusia 21 tahun warga Sidoarjo, Jawa Timur yang diungkap aparat kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang dibunuh oleh teman dekatnya. Angelin Natania, usia 21 tahun, warga Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnya dilaporkan hilang oleh orang tuanya ke Kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Surabaya pada 5 Juni 2023. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surabaya itu terakhir terlihat keluar rumah pada 3 Juni 2023 dengan mengendarai mobil Mitsubishi Expander yang biasa dipakai kakaknya. Polrestabes Surabaya langsung membentuk tim penyelidikan. Hasil penyelidikan mengerucut pada nama Rohmat Bagus Apriyatna, RPA, usia 41 tahun, warga kota Surabaya, sebagai orang terakhir yang ditemui Angelin. Pria yang sudah berkeluarga itu dikenal sebagai guru ekstrakurikuler Angelin di masa SMA mengajar musik. Kemudian membentuk band dengan mengajak Angelin sebagai gitarisnya, dan sejak itu keduanya menjadi teman dekat. Kepada polisi, RPA akhirnya mengaku selama 2 hari runtang-runtung bersama Angelin dan telah membunuhnya dengan cara membekap mulut serta hidungnya. Kemudian mencekik serta menjerat lehernya menggunakan tali celana hingga kehabisan napas di dalam mobil Expander saat menepi di Jalan Kendal Sari, Surabaya pada 4 Juni 2023. Mayatnya dilipat di dalam koper, selanjutnya dibuang di jurang kawasan Pegunungan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang ditemukan polisi pada 7 Juni lalu. Kepala Polrestabes Kapolrestabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Pasmaroce di Surabaya, Jumat 9 Juni mengungkap, motifnya karena pelaku ingin menguasai harta, di antaranya mobil dan telepon seluler milik korban. Di sekitar jalan depan kebun bibit Monorejo, Jalan Kendal Sari, Surabaya, ini mobil berhenti dan mereka berdua cekcok ke mulut. Mereka bertengkar dan karena pertengkaran cukup diketahui oleh pihak warga sekitar karena korban berteriak-teriak, akhirnya korban diikat dan dicekik, dibekap mulutnya hingga lemas. Pelaku ini sering pakai mobilnya Bapak berarti ya? Bukan sering, maksudnya beberapa kali ada waktu terakhir ini. Waktu sebelum Angel meninggal seakan-akan ini sudah di planning gitu loh. Kalau untuk menguasai mobilnya itu, kalau itu kan sudah jahatnya kelihatan gitu loh, orang ini ada kemauan yang kuat. RPA berdalih membutuhkan uang untuk modal membuka usaha di Pacitan, Jawa Timur, yang awalnya bersama Angelin berniat menggadaikan mobil Expander. Hingga akhirnya terjadi percekcokan yang berujung pembunuhan dan kemudian membawa kabur harta, termasuk mobil dan telepon seluler milik Angelin. Pemirsa, tim pengendali inflasi daerah Kota Malang memastikan tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga LPG di wilayah setempat. Hal ini disampaikan TPID Kota Malang usai melakukan inspeksi ketersediaan dan harga LPG di sejumlah agen. Tim pengendali inflasi daerah TPID Kota Malang memastikan tak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga LPG, khususnya 3 dan 5,5 kg, usai melakukan inspeksi ke sejumlah agen secara acak pada Jumat 9 Juni. Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Pisda Pemkot Malang, Eni Handayani, usai inspeksi mengatakan pengiriman dari distributor maupun Pertamina setempat lancar, sehingga harga stabil. Masyarakat pun diimbau untuk tidak panik hingga melakukan aksi borong. Tidak ada sesuai yang diberitakan di salah satu media menyatakan bahwa adanya kelangkaan LPG 3 kilo. Secara pasokan pun ketersediaannya cukup dari masing-masing pangkalan. Kita tadi sudah melihat bahwa mereka mendapatkan pasokan dari Pertamina dalam 2 atau 3 hari selalu 100 piece. Yang satunya ada 110 piece dan sampai detik ini juga tadi
pantau bahwa masyarakat cukup mudah untuk mendapatkan LPG 3 kilo. TPID Kota Malang pun akan terus memantau ketersediaan dan harga LPG agar masyarakat tenang dan perekonomian terkendali. Isu kelangkaan LPG ini pun ditepis oleh salah satu pemilik agen di Pasar Kasin, Bambang Dwi Kuncoro. Dia mengaku dalam seminggu terakhir menerima kiriman LPG sesuai pesanan, yaitu 100 tabung per hari. Harganya pun tidak naik, yaitu Rp16.000 untuk LPG 3 kg di tingkat agen. Selama ini pernah ada kelangkaan LPG nggak sih Pak? Nggak pernah sama sekali, lancar. Harganya Pak? Harganya 16 tetap, nggak ada kenaikan. Nggak ada kenaikan. Sehari menjual berapa Pak? Nah, kurang lebih 90. 90. Kiriman 100 tiap hari. Habis semua Pak? Habis. Tiap Pelang- ya. Berarti nggak, isu kelangkaan ini nggak benar? Oh. Demi menjaga kestabilan stok dan harga, TPID Kota Malang mengimbau para agen agar tak melayani pedagang yang membeli LPG dalam jumlah besar. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang melakukan perekaman data bagi pelajar disabilitas dengan sistem jemput bola di sebuah SLB. Langkah tersebut ditujukan bagi yang telah berusia 16 tahun ke atas untuk mempermudah mereka mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP yang merupakan hak semua warga negara. Sebanyak 20 dari 79 orang siswa berkebutuhan khusus yang telah berusia di atas 16 tahun di Sekolah Luar Biasa Wacana Asih Kota Padang melakukan perekaman data kependudukan pada 9 Juni. Hal itu dilakukan untuk memenuhi hak anak penyandang disabilitas sebagai warga negara untuk mendapatkan kartu identitas kependudukan. Langkah tersebut merupakan upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang melakukan aksi jemput bola perekaman data bagi siswa berkebutuhan khusus, di mana menurut Kepala Disduk Capil Kota Padang, Teddy Antonius, baru pertama kalinya diadakan pada tahun 2023. Mereka yang berkhusus atau disabilitas, karena memang ini adalah sekolah yang kita kunjungi agar semua hak penduduk baik yang biasa maupun yang kondisi disabilitas dapat kita lakukan perekaman. Ini sangat positif sekali ya Bu ya, karena ini biasanya anak kita susah atau terjangkau untuk melaksanakan untuk pergi ke untuk Capil. Dan sekarang dengan adanya data dari Capil ini, alhamdulillah mereka sangat, apalagi orang tua, mereka sangat senang sekali. Para siswa disabilitas yang melakukan perekaman data terdiri dari anak dengan kondisi hambatan penglihatan, pendengaran, intelektualitas, dan fisik. Hal itu dinilai sangat membantu orang tua maupun guru untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan bagi anak-anak mereka. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh.
menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Guru Besar Universitas Sumatera Utara Profesor Hari Agusnar menciptakan serum anti penuaan atau anti-aging dari kulit udang. Pemanfaatan limbah makanan laut tersebut juga menjadi bahan baku untuk membuat sejumlah produk lainnya, seperti pelembab tangan dan tubuh atau hand body lotion dan sabun kertas atau paper soap. Tidak selamanya kulit udang hanya menjadi limbah dari jenis makanan laut yang banyak diminati masyarakat. Di Medan, Sumatera Utara, Guru Besar Kimia Universitas Sumatera Utara Profesor Hari Agusnar menciptakan serum anti penuaan atau anti-aging dari kulit udang. Produk kosmetik yang kini makin digandrungi kaum perempuan tersebut, khususnya para milenial, diolah dengan sederhana melalui sejumlah proses. Hari Agusnar pada Jumat 9 Juni menjelaskan, ide ini sudah lama ada sejak tahun 1987 dengan meneliti sejumlah bahan menjadi senyawa aromatik. Berbekal pengalaman itu, dirinya mulai meneliti senyawa dari kulit udang untuk dijadikan serum anti-aging dengan melihat kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pengolahan yang dimulai dari proses mencuci, merendam dengan larutan kimia hingga berulang kali, menyaring, mengeringkan, serta menghaluskan, menjadikan kulit udang menjadi senyawa chitosan yang merupakan biopolimer dari limbah kulit hewan krustacea seperti udang. Dosen Fakultas Matematika dan IPA ini menambahkan penemuannya kini dalam tahap mengurus hak paten dan izin BPOM atas nama universitas. Pemanfaatan limbah makanan laut tersebut
juga menjadi bahan baku untuk membuat sejumlah produk lain, seperti pelembab tangan dan tubuh atau hand body lotion, juga sabun kertas atau paper soap. Keperluan sehari-hari di antara wanita banyak sekali yang memerlukan bagaimana sifat antioksidan dan anti-aging yang berada di kulit udang atau gitosan tadi. Ini menjadi tertarik saya memacu untuk membuat satu terobosan baru. Ini namanya saya buatlah berdasarkan saya buat campuran dari larutan emas nano yang digabungkan dikombinasi dengan gitosan dan kolagen. Aulia Hidayanti, seorang mahasiswa Fakultas MIPA USU, mengaku antusias untuk mengembangkan limbah kulit udang menjadi produk lain yang bisa dipakai sehari-hari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Biasanya limbah itu kita olah untuk bahan pengawet makanan dan sebagainya. Namun limbah dari cangkang udang ini, kepiting, kita olah menjadi kitosan dan kemudian kita sintesis lagi menjadi turunan seperti karboksimetil, oligosakarida, sehingga bisa kita buat produknya seperti serum, terus juga sabun, shampoo dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya hal ini sangat efektif untuk diteliti oleh peneliti selanjutnya karena bisa dapat mengembangkan menjadi produk-produk yang lebih bermanfaat lagi. Sementara itu, saat ini produk-produk yang dihasilkan dari kulit udang tersebut masih diedarkan untuk internal sivitas akademika Universitas Sumatera Utara sebelum diedarkan secara luas kepada masyarakat. Pemirsa, terdapat 5 daerah di Sumatera Barat yang berpotensi terjadi krisis pangan. Dampak fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole atau IOD yang tengah terjadi. Hal itu diketahui setelah Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumber melakukan pemetaan lapangan. Nggak bisa awak pulang sama apa. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura PPTPH Sumatera Barat menyebut terdapat 5 daerah di provinsi itu yang berpotensi dan waspada terhadap fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole yang saat ini tengah terjadi. Kepala PPTPH Sumbar, Suwardi, saat dikonfirmasi Antara Jumat 9 Juni mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan lapangan, kelima daerah tersebut yakni Kabupaten Tanah Datar, 50 kota, Sijunjung, Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat. Dia menjelaskan, kelima daerah tersebut memiliki lahan pertanian dengan karakteristik tak ada hujan. Kondisi itu diperparah dengan irigasi pertanian yang terbilang kurang memadai, sehingga daerah itu rentan terjadi kekeringan hingga krisis pangan akibat fenomena alam tersebut. Saat ini sejumlah langkah penanganan dampak fenomena itu telah dilakukan. Salah satunya menyiapkan pompanisasi atau sumur tancap pada lahan pertanian masyarakat. Kalau jangka panjang memang pembuatan embung. Kalau jangka pendek ini kita memakai pompanisasi. Di mana ada sumber air kita tarik dengan pompanisasi dan itu kita buat untuk penahan air atau embung sedikit itu kita bisa pakai dibagikan. Atau seperti sistem yang ada di sini bisa. Sprinkler, ya seperti ini kita bikin air. Apa namanya Pak? Sprinkler. Atau irigasi tetes juga bisa. Tergantung ini jenis tanaman yang kita pakai. Suwardi menambahkan pihaknya juga telah menyurati pemerintah daerah serta kelompok tani di 5 daerah tersebut untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dan memprioritaskan penggunaan pupuk organik selama fenomena El Nino dan IOD berlangsung. Sebab selain membantu penyuburan tanah, penggunaan pupuk organik juga meningkatkan kelembapan tanah secara alami. Tidak hanya kekhawatiran akan ketersediaan air untuk pertanian, Suwardi menyebut serangan hama juga patut diwaspadai, seperti kutu daun yang banyak terjadi saat cuaca panas dan kering pada tanaman cabai, kacang panjang, dan kedelai. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya
Nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Warga di lereng Gunung Sindoro di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar wiwit tembakau. Petani berharap tanaman tembakau yang sudah ditanam diberi kesuburan dan keselamatan dari hama penyakit sehingga bisa menghasilkan panen yang berkualitas bagus dan laku dijual dengan harga tinggi. Dengan membawa nasi tumpeng dan ingkung ayam Jawa, ratusan warga di Desa Telahap, Kecamatan Keledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar tradisi wiwit tembakau atau doa bersama di lahan tembakau pada Jumat 9 Juni. Tradisi wiwit ini dilakukan sebanyak 3 kali, yakni pada awal tanam tembakau, pertengahan tanam dan menjelang musim panen, dengan tujuan agar tanaman tumbuh subur dan tidak terserang hama penyakit, serta menghasilkan tembakau berkualitas.
Didukung cuaca yang bersahabat, tembakau kering Temanggung diyakini bakal laku dijual di atas Rp100.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Mana ini hanya untuk mohon berkah dan jadi lantaran sebagai atas kepada Tuhan, mohon dan nanti hasil panen dari petani di warna, rasa, aroma bisa kita bawa pulang dan itu sebagai sarana untuk kita ngadakan. Tahun ini, luas tanam tembakau di Temanggung mencapai 11.000 hektar yang tersebar di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Perahu. Pemirsa, ratusan koleksi Museum Sono Budoyo Yogyakarta tentang pergulatan perempuan sebagai ibu disajikan dalam sebuah pameran kontemporer yang bertajuk Kamala Padma, Laga dalam Hening Pijar dalam Petang. Berbagai artefak dan lukisan kuno dipamerkan untuk mempresentasikan kiprah ibu, mulai dari mitologi Nusantara hingga dalam kehidupan nyata saat ini. Pergulatan kaum perempuan yang telah menjadi ibu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Mulai dari permasalahan perbedaan gender, isu identitas, politik, hingga sosok ibu yang dianggap lemah namun harus mampu kuat dan sempurna dalam lingkungan keluarganya. Museum Sono Budoyo Yogyakarta mencoba menangkap kegelisahan yang ada di masyarakat dengan menampilkan pameran kontemporer bertajuk Kamala Padma, Laga dalam Hening Pijar dalam Petang. Pameran ini menampilkan sekitar 100 artefak koleksi, mulai dari mitologi yang melibatkan eksistensi perempuan seperti sosok Dewi Sri sebagai perlambang kesuburan, hingga kasih sayang ibu yang begitu mendalam mampu melukai masyarakat seperti kisah calon arang. Pergulatan dan perjuangan seorang ibu itu sudah dimulai sangat panjang dan ternyata Sono Budoyo memang memiliki banyak koleksi yang memang relate diceritakan mengenai kisah para ibu. Oleh karena itu kami memilih tema ibu, salah satunya untuk jadi bisa mencoba museum itu bisa bercerita tidak hanya masa lalu saja, tapi juga bisa punya relasi cerita tentang kegelisahan para ibu hari ini. Sosok ibu juga tidak dapat dilepaskan dari pusara politik. Putri Kerajaan Majapahit Tribuana Tunggadewi hingga Raden Ajeng Kartini diinterpretasikan dalam artefak-artefak kuno dan koleksi Museum Sono Budoyo yang dipamerkan. Jika kita tarik dari masa ke masa, peran ibu itu sebenarnya sudah direpresentasikan dalam berbagai wujud karya seni, dan itu memang cocok sekali dengan falsafah mitologi dari Indonesia sendiri, yaitu Ibu Pertiwi, tanah air Ibu Pertiwi. Pemeran yang mengisahkan peran perempuan berangkat dari mitologi Nusantara hingga dalam kehidupan nyata ini digelar mulai 6 Juni hingga 28 Juli 2023. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saksikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.